Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah studi kelayakan bisnis yang akan memaparkan hasil analisis kami dari perusahaan PT Bintang Samudra Angkasa atau Ocean Skyline. Jadi perkenalan singkat untuk perusahaan ini. Perusahaan ini PT Bintang Samudra atau yang biasa kita sebut Ocean Skyline sebagai nama brandnya adalah perusahaan freight forwarding yang bergerak di bidang jasa logistik. Nah, lanjut aja ke perkenalan dari anggota kelompok 5. Jadi yang pertama saya sendiri Fatih Musa Talbana dengan NIM 1710623033. Langsung aja ke aspek pertama, yaitu aspek yuridis. Jadi pertama nih, dari sisi hukum, Ocean Skyline ini kelengkapan dokumennya itu sangat lengkap. Jadi mereka itu beroperasi, jadi Ocean Skyline ini beroperasi di bawah nama PT Bintang Samudra Angkasa yang udah terdaftar yang terdaftar resmi lah, intinya di pemerintah Indonesia. Jadi seluruh kegiatan operasionalnya itu dijalankan sama mereka itu dengan di bawah naungan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Nah, dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini atau Ocean Skyline ini udah memenuhi semua persyaratan legal lah yang basic, karena bisa dibuktikan dengan kepemilikan NIB, nomor induk berusaha, kemudian juga nomor pokok wajib pajak, kemudian juga surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang bisa mereka peroleh dari sistem online single submission pemerintah atau OSS. Nah, selain itu juga Ocean Skyline juga sudah memenuhi perizinan teknis khususnya yang relevan dari Kementerian Perhubungan dan instansi terkait dengan logistik gitu. Nah, termasuk dalam hal pengurusan izin kepabeanan untuk kegiatan ekspor impor, kemudian juga kepatuhannya terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa Ocean Skyline itu menjalankan usahanya secara sah dan terstruktur. Nah, dengan memperhatikan aspek legal ini dengan memperhatikan aspek legal, administratif, dan etika bisnis yang berlaku di Indonesia, hal inilah yang memberikan kebolehan OS Line dalam memberikan jaminan kepada para pelanggan dan juga mitra kerja mereka bahwa setiap pelayanan yang OS Line tawarkan itu didasari oleh dasar hukum yang kuat dan kredibel. Selanjutnya, langsung aja kita bahas tentang aspek teknis dari perusahaan Ocean Skyline ini. Nah, jadi secara lokasi ini, pemilihan lokasi kantor mereka ini terletak di Wisma Mitra Sunter, daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, itu strategis banget untuk sebuah perusahaan logistik. Kenapa? Karena satu, dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana jelaslah Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat keluar masuk barang internasional. Jadi memungkinkan proses pengawasan, pengambilan, dan pengiriman barang itu bisa mereka lakukan dengan secara lebih efisien. Nah, selain itu, yang kedua adalah koordinasi dengan pihak pelabuhan bisa dilakukan lebih cepat gitu, karena dekat kan dari kantor juga. Kemudian juga lokasi ini yang kedua itu relatif dekat dengan kantor pusat Direktorat Bea Cukai atau DJBC, yang mana berlokasi di Rawamangun, sehingga memudahkan pengurusan berbagai dokumen kepabeanan seperti pemberitahuan impor barang atau PIB, PEB, manifest, dan juga surat-surat persetujuan lainnya. Nah, kawasan Sunter dan sekitarnya ini juga merupakan pusat aktivitas logistik. Jadi nggak cuma Ocean Skyline doang di situ, ada banyak perusahaan forwarder lain yang mana bisa meminimalkan hambatan komunikasi antar pelaku logistik gitu intinya. Nah, untuk jaringan Ocean Skyline yang dimiliki Ocean Skyline ini, Ocean Skyline itu punya kemitraan yang kuat dengan lebih dari 20 shipping line ternama, salah satunya termasuk Maersk, kemudian CMA CGM, dan Evergreen untuk rute Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, ini tuh bisa memungkinkan klien dari Ocean Skyline ini untuk memilih jalur dan waktu pengiriman sesuai kebutuhan bisnis mereka.
Nah, mereka juga bekerja sama dengan 15 lebih dari 15 lah maskapai kargo seperti misalnya Garuda Cargo, Singapore Airlines Cargo, China Air Cargo, dan lain-lainnya. Nah, jadi bisa memprioritaskan pengiriman udara untuk barang yang lebih urgent gitu. Nah, untuk dalam sistem operasionalnya sendiri, meski pemesanan atau komunikasi antar customer dengan Ocean Skyline adalah melewati email yang dilakoni oleh tim sales atau customer service, dan cargo tracking juga masih dilakukan melalui email by customer service. Prosesnya tapi dibalik masih menggunakan email, prosesnya itu dilakukan secara profesional dan responsif. Jadi ada tim khusus documentation center yang mana tim dokumen ini itu menangani dokumen seperti bill of lading, airway bill, commercial invoice, packing list, dan lain-lainnya. Nah, kemudian fasilitas penanganan kargo mencakup stuffing, unstuffing container oleh tenaga ahli, di mana di tempat unstuffing dan stuffingnya itu udah dilengkapi dengan peralatan standar keamanan logistik. Jadi barang-barang yang akan dikirim dan akan kita terima di Indonesia itu lebih aman dan lebih terjamin lah intinya. Kan nama saya Akhir Ramadhanu, saya akan menjelaskan terkait aspek pasar dan pemasaran dari Ocean Skyline. Ocean Skyline sendiri beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, di mana banyak perusahaan head freight forwarding yang bersaing dengan menawarkan jasa yang serupa namun memiliki diferensiasi tertentu seperti kecepatan layanan, profesionalisme, dukungan teknologi, jangkauan geografis, maupun fleksibilitas dalam penanganan barang. Nah, pasar freight forwarding dicirikan oleh barang pasar freight forwarding, keberadaan banyak pelaku usaha, mulai dari pemain lokal berskala kecil hingga perusahaan multinasional, dan konsumen sendiri bisa memilih kebebasan tinggi dalam memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, segmentasi pasar Ocean Skyline sendiri mencakup dimensi geografis, di mana isinya ada domestik, Asia Tenggara, maupun global. Sedangkan demografis, perusahaan besar, UMKM ekspor impor, e-commerce, distributor. Nah, behavioral atau pelanggan yang menekankan kecepatan waktu dan transparansi biaya, dan psikografis perusahaan dengan kebutuhan logistik kompleks yang membutuhkan solusi terpadu, memungkinkan mereka menjangkau berbagai jenis pelanggan dengan kebutuhan logistik yang beragam. Target utamanya mereka adalah perusahaan manufaktur yang rutin ekspor impor, lalu pelaku e-commerce menengah hingga besar, lalu importir barang elektronik, tekstil, bahan baku industri, dan UKM yang membutuhkan pengiriman reguler tapi belum punya sistem logistik internal. Dengan strategi ini, Ocean Skyline sendiri dapat menyesuaikan layanan sesuai dengan karakteristik dan skala kebutuhan klien. Nah, posisi mereka adalah penyedia logistik yang handal dan profesional untuk pengiriman domestik maupun internasional. Fokus utama perusahaan ini adalah memberikan pengalaman logistik menyeluruh, dokumen bea cukai, hingga pelacakan real time melalui sistem digital yang terintegrasi melalui email biasanya. Nah, melalui positioning ini, Ocean Skyline ingin dikenal sebagai mitra strategis dan rantai pasok pelanggan, bukan sekedar hanya penyedia jasa logistik, tapi juga dikenal sebagai perusahaan yang andal, transparansi, dan penggunaan teknologi yang menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Adib. Dari sisi finansial, perusahaan freight forwarding umumnya memiliki struktur biaya yang terbagi antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup hal-hal seperti sewa kantor dan gudang, gaji karyawan inti seperti manajer dan staf, serta penyusutan aset seperti kendaraan dan peralatan. Sementara itu, biaya variabel yang paling signifikan adalah biaya operasional pengiriman, seperti bahan bakar, biaya tol, biaya pengiriman ke shipping line atau maskapai, serta pemeliharaan armada yang intensif.
Sumber pendapatan utama perusahaan freight forwarding biasanya berasal dari berbagai layanan seperti pengiriman laut, FCL maupun LCL, pengiriman udara, layanan pergudangan, serta jasa customs brokerage. Perusahaan di industri ini juga menghadapi risiko finansial seperti fluktuasi harga bahan bakar, persaingan harga yang ketat, dan ketergantungan pada beberapa klien besar. Untuk menjaga keberlanjutan dan profitabilitas, perusahaan freight forwarding perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang solid, seperti negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok, diversifikasi layanan, atau investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Secara umum, dengan manajemen biaya yang efektif dan strategi penetapan harga yang kompetitif, perusahaan freight forwarding memiliki potensi finansial yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang di tengah dinamika pasar logistik. Baik, perkenalkan, nama saya Fazai Batul Haki. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi dari PT Ocean Skyline. Nah, Ocean Skyline ini mengadopsi struktur organisasi fungsional yang mana itu dirancang khusus untuk mendukung operasional freight forwarding yang kompleks dan juga terintegrasi. Nah, struktur ini itu bertujuan untuk memastikan spesialisasi tugas, meningkatkan efisiensi, koordinasi antar departemen, dan juga memberikan kejelasan tanggung jawab di setiap tingkatan yang konsisten dengan praktik. Untuk perusahaan logistik ini yang terkemuka di Indonesia. Nah, hierarki organisasi mereka mencakup seperti direksi, manajemen puncak, manajer departemen, dan juga ada staf operasional. Nah, setiap departemen ini memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang esensial. Mulai dari operasional yang mengurus pengiriman dari A sampai Z, terus juga penjualan dan pemasaran untuk klien di hubungan baik, terus juga ada divisi keuangan dan akuntansi untuk pengelolaan keuangan. Nah, SDM untuk rekrutmen dan pengembangan karyawan ini memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang esensial. Mulai dari operasional yang mengurus pengiriman dari A sampai Z, terus juga ada penjualan dan pemasaran untuk klien dari hubungan baik. Nah, terus juga ada divisi keuangan dan akuntansi untuk pengelolaan keuangan. Nah, ada juga divisi SDM untuk rekrutmen dan juga pengembangan karyawan. Juga yang tidak bisa dilupakan ada divisi TI untuk sistem informasi, hingga Bea Cukai untuk kepatuhan regulasi ini, untuk kepatuhan regulasi ekspor impor ini. Segitu saja untuk aspek manajemen dan organisasi dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Harsya dari kelompok 5 Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan terkait aspek yang keenam atau aspek sosial dan ekonomi dari UMKM Ocean Skyline. Nah, aspek sosial dalam bisnis Ocean Skyline sangat menentukan bagaimana operasional perusahaan mempengaruhi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aspek ini dapat membantu mengidentifikasi potensi manfaat dan juga risiko sosial yang timbul dari kegiatan bisnis, seperti penciptaan lapangan kerja, perubahan gaya hidup, dan juga dampak terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Nah, dengan memahami aspek sosial, Ocean Skyline dapat merancang strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga dapat diterima dan didukung oleh lingkungan sosial. Nah, keberlanjutan bisnis freight forwarding dari UMKM Ocean Skyline sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola aspek sosial dan juga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya masyarakat sekitar, juga untuk karyawan, pelanggan, dan pemerintah yang akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga memperkuat kepercayaan publik dan meminimalkan risiko sosial yang dapat mengganggu operasional. Nah, jika aspek sosial diabaikan, perusahaan bisa menghadapi penolakan masyarakat, konflik tenaga kerja, atau sanksi dari pemerintah yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang aktif dalam tanggung jawab sosial atau CSR dan memberdayakan masyarakat akan dapat mempermudah dan memperoleh dukungan sosial yang kuat, meningkatkan citra perusahaan, dan juga membuka peluang kolaborasi strategis. Mungkin sekian pemaparan terkait aspek sosial dan ekonomi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, untuk aspek selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis atau aspek yang terakhir di dalam analisis kelompok kami terhadap UMKM Ocean Skyline, yaitu ada aspek lingkungan, yang mana identifikasi dampak lingkungan pada perusahaan logistik mencakup dampak langsung seperti emisi gas rumah kaca dan limbah operasional. Emisi gas rumah kaca dapat dihasilkan dari penggunaan kendaraan operasional seperti truk pengangkut
atau kargo yang dapat menghasilkan karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar dan juga dari aktivitas perkantoran seperti penggunaan listrik, AC dan juga peralatan kantor. Nah, limbah operasional meliputi limbah kertas dari dokumentasi ekspor impor yang masih banyak melibatkan dokumen fisik serta limbah kemasan dari aktivitas staffing maupun unstaffing. Ocean Skyline memastikan bahwa seluruh aktivitas logistiknya dapat mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dokumen utama yang dimiliki perusahaan adalah nomor induk berusaha atau NIB yang juga berfungsi sebagai izin dasar lingkungan dalam sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Mereka berpegang teguh pada prinsip dasar efisiensi operasional dengan mengoptimalkan rute dan juga konsolidasi kargo untuk mengurangi jejak karbon, serta paperless operation dengan digitalisasi dokumen untuk mengurangi penggunaan kertas. Meskipun belum menerapkan scoring lingkungan secara optimal, Ocean Skyline juga terus menerapkan scoring ini dalam memilih mitra bisnis dan belum memiliki program Green Partnership yang menjadi kriteria seleksi. Ocean Skyline akan mulai memperhatikan aspek lingkungan dalam memilih mitra kerja, termasuk shipping line, transporter, dan juga penyediaan gudang, dengan mengutamakan mitra yang beroperasi ramah lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan aspek terakhir, yaitu aspek lingkungan dari UMKM Ocean Skyline. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari studi kelayakan bisnis perusahaan PT Bintang Samudra Angkasa atau Ocean Skyline. Nah, dari hasil analisis kita, mungkin sebagai fun fact aja, ada beberapa, kita langsung pilih aja aspek yang paling memenuhi dan aspek yang paling tidak memenuhi, atau yang paling kurang lah di OS Line itu sendiri. Nah, jadi hasil analisis kami menunjukkan bahwa aspek yang paling oke atau paling dimaksimalkan oleh Ocean Skyline adalah aspek yuridis dari perusahaan itu. Nah, jadi bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka mengurus dokumen, itu sudah berada di bawah naungan badan hukum yang sudah oke lah, yang sudah terdaftar di sistem pemerintah juga dan punya beberapa sertifikat untuk meyakinkan pelanggan bahwa operasional mereka ini, operasional Ocean Skyline ini udah tersertifikasi dan sudah legal gitu. Nah, untuk aspek yang mungkin kurang dimaksimalkan oleh Ocean Skyline itu adalah dari aspek lingkungan. Kenapa? Karena dari Ocean Skyline sendiri itu mereka belum memaksimalkan, belum mencoba untuk lebih berkecimpung dalam pengurusan lingkungan sekitar gitu. Sebagai contohnya, mereka belum bekerja sama dengan gudang yang sudah mendukung penghijauan lah, Green Partnership dan lain-lain gitu. Kemudian juga belum ada usaha yang berarti untuk mencegah atau mengkampanyekan lingkungan, peduli lingkungan dan sejenisnya gitu. Jadi belum ada dari perusahaan Ocean Skyline itu. Dan mungkin sekian dari pemaparan studi kelayakan bisnis dari perusahaan Ocean Skyline ini dari kelompok 5, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, ada salah kata, ada kesalahan dalam analisis kami, karena kami masih belajar juga. Bisa langsung aja di komen di bawah pendapat teman-teman semua. Oke. See you guys.